kita diingatkan paling tidak 10 kali sehari ketika kita mendengar suara muadzin atau kita membaca azan. Paling tidak 10 kali sehari, yaitu ketika kita mendengarkan kata hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah kita meraih kebahagiaan. Marilah kita meraih kebahagiaan. Begitu pentingnya juga kebahagiaan, sampai seluruh perintah agama ujung-ujungnya supaya kita bahagia. Ujungnya perintah puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takwa. Lalu untuk apa kita takwa? Kata Al-Quran, dan sebut itu hampir 12 kali dalam Al-Quran, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu hidup bahagia. Jadi puasa diperintahkan supaya kita jadi orang takwa, dan kita diperintahkan untuk takwa supaya kita menjadi orang yang bahagia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak di antara kita yang beranggapan bahwa bahagia itu untuk hari akhirat saja. Jadi dunia tidak. Jadi ayat mengapa kita diperintah puasa? Supaya kita takwa. Mengapa kita takwa? Supaya kita bahagia di hari akhirat itu saja. Saya tidak tahu dari mana itu pandangan itu. Karena kita sepakat, para ulama sepakat bahwa yang disebut agama adalah tuntunan Tuhan yang dibawa oleh para nabi untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tapi setiap orang yang mendapat musibah belum tentu menderita. Menderita adalah sebuah pilihan, sedangkan musibah bukan pilihan. Musibah itu di luar diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan kapan musibah itu datang. Musibah bisa datang kapan saja, di tempat yang tidak disangka-sangka. Setiap hari, kalau musibah itu malaikat, setiap hari malaikat itu mengepak-ngepakkan sayapnya di sekitar kita. Setiap hari kita dikelilingi dengan berbagai musibah. Musibah biasanya berupa kehilangan sesuatu yang kita sukai. Al-Quran biasa mendefinisikan musibah dengan sesuatu yang tidak kita sukai, yang hilang dari diri kita. Karena itu kalau Allah mau menceritakan musibah, Allah menyebutkan tentang kehilangan itu. Misalnya dalam ayat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kehilangan, dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dan kehilangan harta, anak-anak yang kita cintai, kehilangan buah atau hasil dari segala karya-karya kita. Wabashiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar, yang apabila ditimpa musibah, kehilangan sesuatu atau ada rasa takut tadi, ada takut, lapar, atau kehilangan sesuatu yang kita cintai, kemudian dia berkata bahwa semuanya ini kepunyaan Allah dan kepadanya lah kita semua kembali. Mereka itulah orang-orang yang dicurahi kasih sayang Allah, dan mereka itulah yang akan terus menjalani hidup dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah adalah sesuatu yang terjadi karena kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Mungkin itu jabatan, mungkin bagian dari tubuh kita, mungkin kesehatan, mungkin harapan-harapan kita. Dan kehilangan seperti itu tidak bisa kita rencanakan. Kalau ada musibah yang kita rencanakan, itu bukan musibah, namanya itu kezaliman. Misalnya kita merencanakan untuk ngebom kedutaan Australia, kemudian kita nisbahkan bom itu kepada teroris Islam. Itu namanya bukan musibah, karena direncanakan. Itu kezaliman. Buat ibu-ibu, kalau satu saat tiba-tiba menemukan suaminya punya istri lagi,
itu musibah karena di luar kendali kita. Tapi suaminya yang merencanakan punya istri lagi, itu bukan musibah, tapi itu juga bukan kezaliman. Karena khawatir istri saya yang hadir di sini akan menggunakan ceramah ini untuk memukul saya nanti. Jadi, tapi sekali lagi musibah itu di luar kendali kita. Dia bisa datang kapan saja. Sama juga dengan keberuntungan. Keberuntungan pun bisa datang kepada kita kapan saja. Musibah bisa datang kepada kita kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, musibah itu bersifat objektif. Objektif itu artinya semua orang akan mengatakan itu musibah. Kecelakaan kereta api kemarin di Jabodetabek itu adalah sebuah musibah. Semua orang yang menyaksikan itu akan mengatakan itu musibah. Derita sebaliknya, derita itu tidak objektif, derita itu subjektif. Seseorang bisa menyebut sesuatu penderitaan, tapi orang lain tidak menyebutnya penderitaan. Bahkan boleh jadi keberuntungan. Karena musibah itu terjadi di luar kendali kita, maka semua orang menilainya sama. Tapi karena derita itu terjadi dalam diri kita, setiap diri berbeda-beda dalam menanggapi musibah. Dahulu, udah mungkin sekitar tahun 70-an, ada ahli stres internasional, namanya Hans Selye. Dia membuat skor tentang penderitaan, skor stres. Dia beri skor, karena namanya kan peneliti. Peneliti itu harus bisa mengukur apa yang diteliti. Dan mengukur gejala-gejala sosial, termasuk gejala psikologis, itu lebih sulit dari mengukur resistansi listrik, misalnya. Udah ada alat ukurnya itu, ohm, misalnya. Kita tidak punya alat ukur untuk mengukur penderitaan. Akhirnya Hans Selye itu lahir dengan satu gagasan cemerlang pada awalnya. Jadi bahwa stres itu bisa diukur. Dikasih skor, kalau saya tidak salah, mulai 0 sampai 200. Yang paling tinggi itu skornya 200. Jadi saya bisa, kalau Bapak datang kepada saya, Ibu datang kepada saya mengeluhkan musibah, saya bisa ukur berapa jumlah skornya dibandingkan dengan musibah yang diderita oleh orang lain. Karena itu objektif. Misalnya di situ disebutkan kehilangan pasangan yang kita cintai. Jadi misalnya seorang itu yang kehilangan pacarnya, atau suami kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya, itu skornya paling tinggi 200. Kehilangan pekerjaan itu 100 saja. Nah, sekali lagi, tampaknya itu objektif, tapi ternyata dalam praktek sehari-hari skor itu banyak sekali tidak benarnya. Karena ada orang kehilangan pasangannya dan tidak stres, malah gembira. Ada suami yang kehilangan istrinya dan tidak berduka cita. Esoknya dia udah kawin lagi atau meneruskan kawin yang dulu yang diam-diam. Jadi kehilangan istri tidak otomatis nilainya 200. Itu bergantung kepada persepsi orang terhadap kejadian itu. Ya, jadi karena itu sekarang udah ditinggalkan itu ukuran stres Hans Selye itu. Tidak laku itu. Dan untuk orang Indonesia kehilangan pekerjaan mungkin tidak mencapai 100. Mungkin 10 aja udah biasa kok. Dan faktor kebiasaan itu juga mempengaruhi intensitas penderitaan kita. Nah, musibah tidak bisa diubah karena itu sudah terjadi. Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau kita mendapat musibah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, kalau kamu dapat musibah, tidak menimpa musibah pada kita kecuali yang telah Allah tentukan kepada kita. Dialah pelindung kita dan kepadanya lah hendaknya kita memasrahkan diri kita. Ayat itu singkat,
Tapi di situ ada analisa tentang musibah dan ada obatnya untuk musibah itu, yang ingin kita bicarakan lebih lanjut. Oke, sekali lagi mengulangi, derita ada di dalam diri kita. Kitalah yang menentukan apakah sesuatu itu penderitaan atau bukan. Penderitaan pilihan kita, sementara musibah itu bukan pilihan kita. Nah, karena musibah itu pilihan kita, jadi dia bersifat subjektif. Dan karena itu juga penderitaan bisa diubah. Musibah tidak bisa diubah, penderitaan bisa. Ini 3 macam derita yang dirumuskan oleh para psikolog. Tapi juga yang kita baca di dalam ayat Al-Quran tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kalau ada lagi penderitaan yang tidak masuk kategori ini, tolong tambahkan sesudah itu. Satu, penderitaan itu berkaitan dengan masa lalu. Kalau kita kecewa atau marah dengan yang sudah terjadi, dan yang sudah terjadi itu pasti dalam bentuk past tense. Misalnya, I got an accident yesterday. Aku dapat kecelakaan kemarin. Atau I got an accident just a couple of times, just a couple of hours ago. Jadi itu terjadi pada masa lalu. Musibah selalu berkaitan dengan fi'il madhi, suatu yang sudah terjadi. Dan itu bisa berupa kekecewaan dan bisa berupa kemarahan. Para psikolog paling tidak menyebut 2 contoh untuk derita karena masa lalu: depresi atau marah. Nanti saya akan jelaskan contoh mungkin depresi yang sekaligus marah. Kadang-kadang antara kemarahan dan depresi berkaitan. Oke. Yang kedua, derita yang kedua adalah takut tentang sesuatu yang belum terjadi, tentang masa nanti. Dan mereka biasa membedakan antara takut dan cemas. Takut itu fear, cemas itu anxiety. Tapi itu tidak menjelaskan, cuma ganti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Takut ialah cemas yang berhubungan dengan sesuatu yang real terjadi di luar. Sementara cemas adalah kegelisahan karena sesuatu yang ada dalam imajinasi kita. Jadi kalau seorang istri takut ketika suaminya datang, itu suaminya itu ada di hadapan dia. Dan itu makhluk yang real. Tapi kata dalam penelitian, kebanyakan takut yang kita derita itu adalah takut untuk sesuatu yang tidak real. Takutnya itu hanya ada di dalam bayangan kita. Itulah kita sebut kecemasan. Bahasa Jermannya Angst, bahasa Inggrisnya anxiety, bahasa Arabnya al-qalaq, bahasa Sundanya hariwang. Dan penderitaan yang ketiga, tidak menikmati apa yang ada pada masa kini. Jadi masa kini itu dia tidak nikmati, terasa hambar. Nah, saya ingin mulai untuk ketiga hal ini dengan contoh. Jadi satu saat ada seorang perempuan datang kepada dokter. Dia mengeluh karena menderita dalam tulang-tulang persendiannya, dalam jari-jarinya, ya sendi-sendi jarinya itu. Dan dokter segera menduga bahwa pastilah si perempuan itu menderita peradangan, inflammatory disease. Untuk itu diberikanlah obat-obat untuk menyembuhkan peradangan. Seminggu kemudian dia datang, sekarang yang sakit seluruh persendian tubuhnya. Dan dokter seperti biasa menduga ini pasti rheumatoid arthritis. Jadi disuruhlah dia merujuk kepada rheumatologis atau ahli rematik. Beri obat oleh ahli rematik itu, dan beberapa bulan tubuhnya sudah tidak menentu lagi. Kalau udah bahasa Jermannya Passarengsol. Dan wajah perempuan yang tadinya jelita berubah jadi sangat menakutkan, mirip monster. Dan tidak lama setelah itu meninggal dunia.
Si dokter yang paling awal itu, yang memeriksa itu, menyadari ada satu kekeliruan. Pada waktu anamnesa, di antara peserta kita ini ada dokter. Jadi kalau saya menceritakan ini seperti itu dokter pura-pura. Dan dokter pura-pura di Indonesia masih laku. Sebagaimana mubalik pura-pura. Dokter pura-pura juga yang tidak punya latar belakang kedokteran laku, bahkan itu yang dicari. Makin besar kebohongannya, makin dipercaya orang. Sekarang saya percaya apa yang diucapkan Hitler. Wah, kalau kita mau bohong, jangan bohongnya kecil-kecilan, gede sekaligus, itu pasti dipercaya. Karena orang mikir, mana mungkin dia ngebohong terlalu gede. Padahal justru karena gede, bohongnya dipercaya. Balik lagi si dokter itu, pada waktu anamnesa, waktu ngobrol, untuk mencari riwayat hidupnya, si perempuan itu sempat bercerita bahwa dia baru saja dicerai oleh suaminya karena suaminya menikah lagi dengan seorang perempuan yang usianya setengah dari usia dia. Dan si perempuan itu selalu membayangkan dalam hatinya, ada di situ ada kemarahan. Itu ada marah, ada rasa marah kepada suaminya. Kemudian bersamaan dengan rasa marah ada keinginan untuk membalas dendam. Dia sering membayangkan satu saat suaminya dengan perempuan barunya itu, dengan istri barunya, naik kendaraan, kemudian kendaraannya meledak, dan kedua suami istri itu terbakar hangus. Tapi harapan itu, kalau itu disebut harapan, selalu sia-sia, karena suaminya kelihatan malah tambah bahagia dengan istrinya yang baru itu. Sementara dia setiap malam merajut penderitaan sendirian. Dan itulah yang menyebabkan, sekali lagi saya mohon maaf kalau di sini ada dokter, karena saya jadi dokter pura-pura. Konon kalau Anda menderita stres atau depresi atau rasa marah, itu kemudian pabrik-pabrik kimia di dalam tubuh Anda, karena ini dokternya juga dokter awam, jadi menjelaskannya juga secara awam. Tapi lumayan penjelasan awam biasanya lebih dimengerti oleh orang awam timbang. Beberapa waktu yang lalu saya meluncurkan buku Belajar Cerdas Berbasis Otak di Jakarta bersama seorang neurolog, Pak Samino, pernah jadi ketua Asosiasi Neurolog Indonesia. Dan Pak Samino menjelaskan neurologi seperti menjelaskan kepada para mahasiswa kedokteran. Hampir semua hadirin tidur lelap. Saya menjelaskan juga tentang mekanisme otak dengan gaya orang awam, dan semua pendengar terbangun. Boleh tanya kepada yang ikut. Jadi penjelasan saya sekarang ini penjelasan awam, tapi insya Allah itu lebih tepat untuk bapak-bapak dan ibu. Kecuali dokter yang ada di sini. Dan dokter yang seguru seilmu dengan saya, dimohon jangan kasih komentar walaupun saya salah. Karena kalau kita lagi depresi, lagi stres, bersamaan dengan keluarnya adrenalin, keluar juga kortisol. Dan kortisol itu bisa menyerap kalsium dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa cepat, kalau udah tua, menderita osteoporosis. Kebanyakan kortisol dalam tubuh kita yang timbul karena stres yang berkepanjangan juga dapat meningkatkan tekanan darah kita. Yang paling mengerikan, dia merusak sel-sel otak kita, neuron. Walhasil secara singkat, kalau depresi itu berkepanjangan, ada satu lagi. Depresi yang berkepanjangan itu akan menyebabkan apa yang disebut autoimmune disease. Apa pula itu? Yaitu jelas bahasa Inggris ya. Tapi maksudnya kita kan punya sistem kekebalan tubuh. Kalau ada virus yang masuk, kita punya tentara yang akan melawan virus itu. Tapi kalau orang lagi stres atau depresi yang berkepanjangan, itu virus itu, sistem tubuh kita itu yang seharusnya menyerang musuh dari luar, menyerang tubuh kita sendiri, menyerang sistem imun kita sendiri. Jadi dulu yang pernah mengikuti perang Irak dan Amerika kan ada kejadian orang Amerika menembak
tentaranya sendiri. Katanya ada istilahnya itu dalam ketentaraan. Itu tembakan persahabatan, friendly fire. Karena yang ditembaknya adalah sahabatnya sendiri. Atau itu namanya di sini kalau Miftah sudah datang, Miftah itu orang yang mungkin cita-citanya tidak tercapai lah. Dia mungkin cita-cita dulu jadi ingin pemain sepak bola, tapi tidak tercapai, malah jadi ustadz. Jadi pekerjaan utamanya di samping ustadz jadi sampingan, pekerjaan utamanya dia main sepak bola. Dalam istilah sepak bola itu kalau kita memasukkan gol justru ke gawang kita sendiri. Itulah yang terjadi kalau kita lagi stres, sistem imun kita menyerang diri kita. Seperti yang terjadi pada perempuan itu, sehingga dia akhirnya sakit-sakit dalam tulang-tulang persendiannya dan yang membawa kematiannya. Dia diserang oleh sistem imunnya sendiri karena dia memelihara depresi yang berkepanjangan. Terutama depresinya itu karena kemarahan yang menggelegak dalam tubuhnya terhadap suaminya yang dianggap menjadi penyebab penderitaannya, dan kepada perempuan lain itu. Bukan Will kali ini, Wick, bukan wanita idaman lainnya lagi karena dia sudah disingkirkan, sudah jadi wanita idaman khusus dia. Nah, kata dokter itu sebetulnya ada obat yang lupa dia berikan. Dia menyesal betul. Dia lupa memberikan satu obat yang sebetulnya bisa menyembuhkan dia. Dan obat itu ialah obat yang menyembuhkan dia dari kemarahannya dan mungkin menyelesaikan depresinya. Kalau ada yang antara ibu dan bapak yang menderita ini, saya beritahukan obatnya sekarang tanpa bayar. Udah termasuk bayaran yang berapa tadi itu udah masuk dengan resep ini. Resepnya katanya ialah memaafkan. Memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Karena itu sudah tidak bisa diubah. Musibah yang terjadi itu tidak bisa diubah. Dan kita berusaha mengubahnya pun nggak bisa. Yang bisa dilakukan oleh si ibu itu ialah memaafkan. Ngomonginnya terasa enteng sekali. Mempraktekannya itu yang sulit. Ya tugas dokter kan kasih resep, mau dimakan atau tidak, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda ingin hidup bahagia dan ingin menyingkirkan penderitaan itu, Anda harus belajar memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita, yang membuat kita marah. Oke. Itu contoh depresi atau marah yang menyebabkan kita menderita untuk sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Kita akan membicarakan lebih lanjut tentang depresi ini. Yang kedua adalah takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Dan kebanyakan ketakutan ini hanya ada dalam bayang-bayang kita. Takut tidak lulus. Takut kalau kita melamar ditolak. Takut satu saat bisnis kita gagal. Takut jabatan kita dicopot. Takut korupsi kita ketahuan. Kalau itu sih lebih real. Itu mungkin masuk takut, itu tidak masuk kecemasan. Karena itu jelas lebih real. Sama seperti kita melihat harimau di hadapan kita. Tapi kebanyakan katanya, kecemasan kita ini tidak beralasan sama sekali. Seperti cemasnya istri saya membayangkan suaminya ketika berada di Jakarta. 90% itu imajinasinya, 10% ada datanya. Tapi 90% imajinasi dia. Dan makin berkembang imajinasinya, makin besar penderitaannya. Kalau kata orang-orang Jakarta, kacian deh lo. Jadi dia menderita sebetulnya lebih banyak karena imajinasinya, bukan karena fakta-faktanya. Nah, tapi istri saya juga lah yang memberikan saya kearifan yang ingin saya bagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kearifan itu diajarkan sama istri saya, tapi dia sendiri tidak mempraktekannya. Dia menyebutkan ini cerita dalam bahasa Sunda, nini lengit koret. Nenek tua kehilangan celurit. Jadi ada nenek tua di pinggir jalan nangis terisak-isak. Dan
Orang anak-anak mengelilinginya. Nini kunaon nangis, kunaon cerik, leungit kored. Iraha leungitna Nini. Kageto. Nini kenapa nangis? Hilang celurit. Kapan hilangnya? Besok lusa. Anak-anak tertawa semua. Si nenek menangis untuk kored yang hilangnya itu baru besok lusa. Tapi itulah yang kita lakukan setiap hari. Kita adalah nenek-nenek tua itu. Dan kita setiap hari mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Tapi nangisnya sudah dari sekarang. Nah, saya mendengar cerita itu. Dan saya kemudian, dari istri saya itu sumbernya. Dan saya kemudian menggunakannya dalam berbagai kehidupan saya. Satu saat saya memberikan khotbah nikah di satu tempat di Jakarta. Pada saat yang sama saya harus pergi ke Palu waktu itu. Dari Palu saya langsung ke Aceh. Kalau saya salah pesawatnya itu jam 2.30 lah. Dan khotbah nikah di situ tuh jam 1 Jakarta itu. Saya pikir ya ini lumayan lah, masih keburu. Tapi saya pergi dulu ke airport, saya check in dulu. Setelah itu datang ke tempat pernikahan itu sambil menyimpan kartu check in itu, boarding passnya di saku supaya kelihatan, supaya banyak orang, supaya panitia segera betul-betul disiplin pada waktu. Tapi namanya acara pernikahan kan tidak pernah disiplin. Yang nikahnya yang disiplin mungkin. Kalau sudah sampai waktunya mereka segera melakukannya. Tapi panitia tidak. Jadi sudah sampai 1:30 belum juga dimulai acara. Dan baru dimulai jam 2. Saya sudah cemas gelisah luar biasa. Jadi akhirnya jam 2 baru mulai. Dan saya menyampaikan khotbah ini. Kebetulan yang menikahnya itu orang Irlandia, menikah dengan orang. Jadi saya harus berpidato dalam bahasa Inggris. Dan saya pidato yang paling singkat di seluruh alam semesta. Mungkin hanya 3 menit lah. Setelah itu saya terbirit-birit lari. Dan begitu keluar jalanan macet. Itu di sekitar Blok M. Jalanan macet tempat menuju. Dan saya cemas luar biasa. Saya ketakutan. Saya pasti tidak keburu. Dan saya sudah membayangkan itu kan. Imajinasi kita kalau lagi cemas. Gimana ini acara saya kalau saya tidak keburu ke Palu, saya juga tidak akan keburu ke Aceh. Wah, macam-macam. Saya harus meng-cancel gimana acara di sana. Udah tambah cemas. Dan supir saya bentak-bentak supaya dia melajukan mobilnya lebih cepat. Tapi supir juga tambah stres. Itu kalau kita stres, kita pasti menularkan stres ke sekitar kita. Karena itu terkutuklah orang-orang stres. Karena dia menyebarkan penderitaan kepada orang di sekitarnya. Dan si supir itu stres, marah-marah dia kepada mobil-mobil di sekitarnya itu. Tiba-tiba saya ingat, Nini leungit kored. Saya merasa saya Nini itu. Dan ditanya anak-anak, kenapa Anda gelisah banget, panik bener? Kenapa? Ketinggalan pesawat. Kapan ketinggalannya? Sejam lagi. Saya ternyata sama bodohnya dengan nenek itu. Sejak itu, wah udah saya tidak mau jadi nenek tua itu. Gak apa-apalah, keburu syukur, enggak. Saya mau nikmati hari ini itu, jam-jam itu. Jadi akhirnya udah, saya lepaskan stres. Saya juga mulai ketawa-ketawa sama supir. Dan akhirnya keburu itu ternyata. Keburu saya pikirkan kalau tadi itu saya mempertahankan stres saya, kan itu sia-sia karena buktinya keburu. Sia aja 1 jam itu saya menderita. Untuk for nothing, untuk sesuatu yang tidak apa-apa. Kalau saya tidak keburu, paling tidak saya menderitanya 1 kali, yaitu waktu tidak keburu itu. Tapi kalau cemasnya sudah dari awal, saya cemasnya 2 kali lipat. Jadi kearifan itu mengajarkan kita sebetulnya untuk tidak mencemaskan apa yang terjadi pada masa depan. Nah, saya mau cerita tentang 4 kriteria depresi. Apa yang akan terjadi kalau seorang menderita depresi? Depresi itu perasaan sedih, perasaan kecewa yang berkepanjangan. Kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, oke lah. Tapi kalau udah lebih 5 hari terus menerus, itu udah mengalami depresi. Kalau depresinya malah berbulan-bulan, itu depresi berat. Anda pantas segera hubungi dokter yang terdekat. Bahkan udah lebih 5 hari juga harus menghubungi dokter. Oke. Apa yang terjadi kalau orang menderita depresi? Akan terjadi perubahan negatif
di dalam berpikir. Orang yang depresi memandang dunia dari sisi-sisi gelapnya saja. Dia tidak melihat itu dari segi buruknya saja. Yang pernah saya ceritakan di sini sebagai missing tile syndrome. Yang dilihat itu kalau ada genting bagus, semua itu genting itu. Kemudian ada satu genting yang bolong, yang dia lihat hanya genting yang bolongnya saja. Genting yang lainnya tidak terperhatikan oleh dia. Kalau dia ditinggalkan oleh anaknya, satu orang anaknya, yang dia perhatikan satu orang anaknya saja, 8 anaknya yang lain tidak menjadi hitungan dia. Kalau dia sakit gigi, dan giginya itu cuma geraham aja, dia rasanya seluruh tubuhnya sakit, dan seluruh dunia mendadak jadi sakit. Dan dia menyebarkan sakit itu pada orang-orang di sekitarnya. Padahal yang sakit cuma bagian kecil saja. Jadi dalam berpikir, dia cenderung memandang segala hal dari segi yang negatif. Bahkan memandang orang lain pun dengan penuh kecurigaan. Dia memandang dunia ini hanya dari segi kejahatannya. Orang-orang depresi, kalau tanya analisis politik sekarang, apa yang dilakukan SBY pada pemerintahan baru sekarang ini, tanya, mestinya supaya ramai di televisi, cari pengamat politik yang lagi mengalami depresi. Itu dia akan menjadi sangat kritis, semuanya jelek. Apapun yang dilakukan SBY semuanya jelek. Bukan karena saya dukung SBY, saya tahu juga banyak yang jeleknya. Walaupun saya tidak lagi depresi. Tapi kalau itu diserahkan kepada orang depresi, semuanya jelek. Karena ada seorang yang menderita depresi datang kepada dokter. Dia merasa jengkel karena jadi minta bantuan sama tetangganya untuk memasang wallpaper itu. Wallpaper itu kan sering ada bunga-bunganya yang disambung-sambung dengan wallpaper lainnya. Itu dia lihat dan dia mulu ke dokter, saya pasang wallpaper aja nggak beres itu di rumah tetangga saya. Apanya yang nggak beresnya itu? Ada bunga yang tidak nyambung. Jadi mestinya di sininya tangkainya, di sini bunganya. Nggak nyambung, nggak pas. Ada berapa banyak bunga yang tidak nyambung itu? Cuma satu. Dari seberapa banyak bunga di situ? Ya mungkin ada 60-an, satu. Dan ketika dilihat oleh dokter itu tidak nyambungnya juga, tidak terlalu jauh, masih kelihatan hanya beda beberapa inci saja. Tapi itu menjadi penderitaan. Orang yang lagi depresi melihat kegagalan yang kecil seperti kegagalan yang sangat besar. Kemudian dalam rasa ada perkembangan negatif dalam rasa. Dia sedih, cemas, hampir-hampir putus asa, kecewa, marah, mudah tersinggung. Orang depresi itu irritable, mudah tersinggung. Jadi kalau orang lagi depresi, biarkan dia sendirian aja, jangan diganggu-ganggu. Bukan tidak diganggu, dihibur juga buat dia terasa seperti gangguan. Kita berikan segi-segi yang positif, dia marah. Dia menganggap itu sebagai penghinaan. Udah repot orang depresi itu emang. Kayak kalau tetangga, kalau aljar itu menderita depresi, ib'af ilan nar, kirim aja ke neraka. Kemudian, dalam berperilaku, orang yang depresi biasanya pasif, tidak berani melakukan tindakan, dan juga biasa menangguh-nangguhkan keputusan. Ada keputusan penting, kalau lagi depresi ditangguh-tangguhkan. Dia dalam keadaan bingung, indecisif, tidak bisa mengambil keputusan, dan paling parah dia berpikir untuk bunuh diri. Dalam penelitian di Amerika, 75% orang Amerika itu menderita depresi yang memerlukan sebetulnya perawatan dokter. Indonesia mungkin lebih kurang. Tapi sewaktu-waktu kita menderita depresi asal tidak berkepanjangan. Saya juga pernah mengalami depresi itu. Dan itu, tapi untungnya saya kalau mengalami depresi karena saya bolak-balik ke Jakarta naik pesawat, dan pesawatnya pesawat kecil kayak Deraya itu. Yang begitu turun, telinga kita rasanya sudah kehilangan fungsinya lagi. Itu di musim penghujan lebih-lebih lagi. Dan saya seringkali merasa cemas kalau naik pesawat. Selalu, tapi saya selalu naik Deraya. Saya baru tentram naik Deraya kalau lagi depresi. Jadi kalau ada hujan lebat sekalipun, pesawat berguncang, saya sudah berpikir, mudah-mudahan saya mati lah, dan paling tidak saya mati syahid. Karena perjalanan saya adalah perjalanan dakwah. Itu karena saya lagi depresi. Orang depresi mikirnya ingin mati dengan segera. Malah saya ingin
merasakan biarlah itu orang-orang yang marah saya menyesal. Kalau seperti itu terbayang gitu. Dan sekiranya jatuh itu saya harapkan nggak apa-apa. Emang karena lagi depresi. Jadi ada kecenderungan ingin bunuh diri. Kemudian depresi juga mempengaruhi fisik kita. Kita jadi cepat lelah, kurang nafsu makan, kurang nafsu seks juga, susah tidur. Lucunya lagi kalau orang depresi, dia bisa tidur berkepanjangan dan jadi susah bangun. Bisa juga dia susah makan, tapi juga dia bisa makan dengan rakus sampai tubuhnya gemuk. Salah satu obat depresi yang rada cepat, rada instan, makan coklat. Makan coklat rada banyak, dan insya Allah kita jadi tambah gemuk. Ya, orang kalau lagi depresi makan banyak atau tidak makan sama sekali, tidur banyak atau dia susah tidur. Untuk musibah yang tidak bisa kita ubah, itu seperti kata Al-Quran, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah bahwa tidak menimpa musibah ini kecuali semuanya dalam rencana ilahi untuk kita, dan kepada Allah lah kaum mukminin pasrah, memasrahkan dirinya kepada ketentuan Allah. Karena ada banyak musibah yang tidak bisa kita tolak. Marilah kita belajar dari kearifan anak-anak kecil. Kalau anak kecil dibawa ke rumah sakit, ditinggalkan oleh ibunya di rumah sakit, saat anak itu menangis tidak henti-hentinya, dia mencari-cari ibunya yang tiada di samping dia. Tapi kalau sehari ibunya tidak datang di hadapan dia, nah saya jadi teringat ada seorang ibu meninggalkan bayinya di terminal sekaligus juga dengan suaminya, dan si bayi itu menangis terus berulang-ulang di bapaknya. Bapaknya juga ikut nangis juga cari-cari ibunya, dan sampai sekarang nggak ketemu itu ibunya. Dan aneh juga itu si bapak itu, kenapa ibunya yang hilang, kok dia cari-cari saya ke Bandung, padahal tidak ada hubungannya antara saya dengan ibunya sama sekali. Dan dia bercerita waktu dia datang ke Bandung bawa bayinya sudah tidak menangis lagi. Bayi itu begitu, kalau dia ditinggalkan ibunya, dia akan menangis mungkin sehari dua hari, dia akan menangis terus mencari ibunya yang hilang. Tapi setelah dia melihat tangisannya tidak bisa mengubah keadaan, dia pasrah, dia berhenti menangis, dan dia mulai mencari pengganti ibunya, siapa saja mungkin di sekitar dia. Tuh anak kecil dibekali Tuhan dengan satu anugerah untuk menghadapi sesuatu yang tidak bisa diubah, yaitu kepasrahan. Melawan dulu awal-awalnya, tapi kalau tidak bisa diubah, ya dia memilih untuk pasrah. Setelah kita dewasa, datanglah musibah menimpa kita. Kita meregang, merontak, melawan dengan seluruh tenaga kita. Dan setelah kita gagal, kita masih terus juga melawan, melakukan perlawanan. Di Amerika, kata dalam statistik, perempuan menderita depresi 2 kali lebih banyak daripada laki-laki. Karena itu contohnya saya lebih banyak perempuan. Emang secara statistik juga perempuan lebih banyak menderita depresi ketimbang laki-laki. Waktu saya mendirikan lembaga konseling tazkiyah di Jakarta, pasien saya hampir semuanya perempuan. Dan ini ada perempuan yang berhadapan dengan suaminya, biasalah masalahnya klasik. Kata Leo Tolstoy, keluarga yang bahagia itu sama di mana-mana. Tapi orang yang menderita, keluarga yang menderita, penderitaannya beda-beda. Kalau keluarga yang bahagia, kebahagiaan sama. Dan tapi untuk perempuan itu saya kira rada klasik. Dia suaminya memilih perempuan lain, dan dia merontak, melawan, menentang dia. Mula-mula dia sampai berkata, sekarang perkataannya itu dia sesali luar biasa, "Jangan sentuh aku lagi." Dan suaminya patuh, tidak pernah disentuh-sentuh lagi. Ya, celakalah dia itu. Dan dia menyesal kenapa bilang begitu. Jadi pokoknya dia melawan. Di antara perlawanannya ialah mencari doa ke segenap penjuru angin. Dia datang kepada saya minta doa, kiranya apalah.
doa yang bisa mendatangkan suami saya kembali. Saya kasih doa itu, dan gagal juga suaminya, tetap tidak pulang-pulang. Dia datang lagi kepada orang ngerti lainnya. Dia dianjurkan malah untuk mandi dengan air yang dicampuri belut. Belut itu. Jadi itu belut-belutnya dalam saukan dia itu bergabung dengan air sampai menjerit-jerit. Tidak apa-apa, itu syarat yang harus dia tempuh. Dan belut itu sudah mendatangkan tentu bau yang amis pada tubuh dia, dan suaminya tetap tidak berubah. Dia pergi lagi sampai tanya sama pendeta Buddha, minta tolong, tetap saja tidak berubah. Datang lagi kepada saya bilang, pasrah saja, mau apa lagi? Karena makin berat kita melawan, makin berat penderitaan kita. Kita hanya bisa menyelesaikan penderitaan itu dengan pasrah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dan jangan buat diri ibu menderita, saya bilang. Udahlah, dia udah dosa itu membuat ibu menderita. Saya kira dosa. Tapi jangan juga ibu menzolimi diri sendiri dengan penderitaan itu. Udah, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti anak kecil itu yang pada akhirnya pasrah setelah dia ketahui bahwa ibunya tidak pernah pulang lagi, dan dia tumbuh dengan normal. Itu kearifan yang diajarkan oleh anak-anak kita sebetulnya. Karena itu ajaib ya, bahwa orang tua yang mendapat musibah seringkali lebih tidak tahan ketimbang anak-anak. Anak-anak lebih tahan menderita musibah ketimbang orang tua mereka. Nah, ini obat kecemasan ya. Sadari bahwa apa yang Anda cemaskan sebetulnya belum terjadi. Jadi kenapa Anda ribut-ribut memikirkan sesuatu yang belum terjadi? Ada banyak orang tua yang mencemaskan anaknya. Takut begini, takut begini. Padahal kecemasan itu juga sebetulnya belum terjadi. Kata Imam Ali, kenapa kamu mencemaskan anak-anakmu? Kalau anak-anakmu itu musuh-musuh Allah, apa gunanya mencemaskan musuh-musuh Allah? Kalau anak-anakmu itu adalah para kekasih Allah, kenapa kamu cemaskan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul. Nah, kalau anak kita ini memang anak yang durhaka dan musuh Allah, biarin aja. Tapi kalau dia ini kekasih Allah, Allah akan memelihara dia. Nah, ini bersikap optimis. Mungkin dalam pembicaraan kita pada waktu yang akan datang, kita akan membicarakan optimisme. Optimisme itu sekarang sudah menjadi disiplin psikologi yang tersendiri. Psychology of optimism. Ada alat ukurnya. Mungkin pada pertemuan yang akan datang, kita akan membicarakan tentang optimisme itu. Yang di dalam istilah tasawuf ar-roja, berpikir dalam bentuk harapan akan masa depan kita. Saya tadi menyebutkan kan ada tiga. Penderitaan kita itu ada tiga, dan karena itu kebahagiaan kita juga tiga. Penderitaan itu satu karena kita menyesali masa lalu kita, merintih karena masa lalu kita, tidak menikmati masa kini kita, dan mencemaskan masa depan kita. Karena itu kebahagiaan juga tiga. Kebahagiaan itu ialah merasa puas dengan masa lalu kita, menikmati masa kini, dan memiliki harapan untuk masa yang akan datang. Nah, untuk yang kedua itu yang masa kini, kalau kita tidak menikmati masa kini, dalam bahasa Inggris, sebetulnya judul ini dalam bahasa Inggris bagus, karena saya ini pernah menyampaikannya di dalam pertemuan ekspatriat, orang-orang asing yang lagi belajar bahasa Inggris di Jakarta, dan saya membicarakan judulnya jadi bagus, From Suffering to Savoring, dari menderita kepada menikmati apa yang terjadi. Untuk bisa menikmati apa yang terjadi sekarang ini, obatnya adalah bersyukur, mensyukuri segala anugerah Allah yang kita nikmati sekarang ini. Saya sering itu kalau lagi berduaan dengan istri saya sering mengingatkan dia, kamu harus nikmati ini kehadiranku ini. Karena kan jarang. Di akhir saya akan bicarakan tentang manfaat musibah.
salah satu manfaat musibat ialah kita lebih menikmati lagi anugerah Allah itu. Kalau kita sudah sakit, itu begitu sembuh, kita menikmati kehidupan itu lebih tinggi. Sekarang kan kita dengar ada operasi untuk orang yang matanya buta dengan mengambil dari gerahamnya. Ajaib. Orang Singapura itu yang bisa melakukan itu, dan salah satu pasiennya adalah orang Thailand, seorang anak yang sudah sekian lama buta, kemudian dioperasi, tidak tahu gimana lah sistemnya, dan dia bisa melihat. Itu karena begitu dia melihat, dia nikmati seluruhnya itu, sampai lupa makan, lupa apapun, dia nikmati semua pemandangan itu. Dia pandangi ibunya tidak berkedip, dia nikmati itu semua. Terasa betul nikmat segala pemandangan itu. Kita kan sudah tidak nikmat lagi melihat itu. Karena itu kalau Bapak sudah tidak menikmati apalagi apa yang bisa dilihat, tidak bisa menikmati anak-anak, tidak bisa menikmati istri, saya doakan mudah-mudahan satu saat buta. Tapi sembuh lagi. Nanti pada waktu sembuhnya kita menikmati itu lebih besar. Mengapa makan di bulan puasa itu pada waktu buka terasa lebih nikmat? Karena siangnya kita menderita. Kalau kita kenyang terus, kita tidak lagi merasakan kenikmatan kehidupan ini. Dan adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah makin kaya kita, makin kurang yang bisa kita nikmati. Jangan kira kan orang pada ingin kaya, padahal begitu tinggi kekayaan kita, bertambah kekayaan kita, bertambah kurang juga apa yang kita nikmati. Tukang beca pulang dari pekerjaannya, dia lemparkan goreng pisang kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya menyerbu itu sambil mengucapkan. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan, "Nuhun Bapak, nuhun pisang," nggak ada. Semua teriak-teriak dimakan ini. Dan mereka nikmat. Si Bapak juga nikmat itu melihat anak-anaknya berebutan pisang itu. Kenikmatan membagikan pisang itu tidak akan bisa lagi diperoleh oleh orang kaya. Coba orang kaya pulang, lemparkan pisang sama anak-anaknya. Dan ada semua anaknya melengos. Dia tidak bisa menikmati lagi. Makin kaya kita, makin berkurang jumlah kenikmatan. Orang yang miskin bisa nikmat makan di pinggir jalan. Saya tahu karena saya dulu pernah miskin. Waktu saya jadi mahasiswa saya miskin. Dan saya sering makan siang dengan nasi liwet, kemudian sebagai rencana, kemudian lauk pauknya ialah cabai direndus itu bersama garam. Itu nikmatnya luar biasa, keringat bercucuran, dan setelah itu emang mencret. Tapi ada kenikmatan. Sekarang saya tidak lagi bisa menikmati itu. Kalau saya menikmati itu, makanan-makanan yang bisa dinikmati oleh Ustadz Abu Ali tidak bisa saya nikmati lagi. Karena saya udah kaya, Abu Ali belum kaya. Jadi sebetulnya penderitaan itu menambah intensitas kenikmatan hidup ini. Ini saya sudah membicarakan manfaat musibat. Manfaat musibat itu yang pertama memperkuat sistem imun. Pada saat tadi saya ceritakan, kalau kita menderita musibat, sistem imun kita rusak. Itu kalau kita tidak bisa mengatasi musibat itu. Tapi kalau musibat itu bisa kita atasi tadi dengan kepasrahan, dengan mengubah cara berpikir kita akan memperkuat sistem imun kita. Dalam tulisan ini, walaupun pembicaraan saya tidak persis seperti apa yang ada pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kisahkan bahwa ada seorang lelaki melamar seorang perempuan dan ditolak. Pada tolakan yang pertama dia sakit hati. Pada tolakan kedua kalinya dia sakit hati, tapi sakitnya lebih berkurang. Dan kalau seorang lelaki ditolak oleh perempuan sampai 10 kali, sejak itu ditolak siapapun dia tidak pernah sakit hati lagi. Dia senyum aja. Itu untungnya. Waktu saya di Amerika, saya alhamdulillah karena tantangan mungkin sesuatu yang baru, saya selalu ingin nilai saya A. Dan saya selalu dapat nilai A. Sampai satu saat pada ujian mid semester, statistik saya, itu sebelnya dosen di Amerika itu, diumumkan itu nilai itu di ranking dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dan saya kalau tidak salah nomor 3 paling bawah itu, dari paling bawah. Itu saya kecewanya luar biasa, saya menderita sampai saya limbung gitu.
Waktu saya masuk ruang parkir, saya diikuti oleh mobil ke kiri dan ke kanan. Saya kiri, dia ke kiri. Makin cemas saya. Saya pikir pasti ini koboi-koboi Amerika. Yang turun dari situ dosen pembimbing saya, Dr. Scherer. Kenapa Anda kelihatan muka Anda muram? Saya dipanggil ke tempat dia. Saya cerita, dalam statistik saya dapat menilai jelek ini. Kata dia, dalam hidup Anda tidak bisa perfect selama-lamanya. Kalau Anda mau sakit jiwa dan saya antarkan Anda ke psikiater, berusahalah itu untuk selalu sempurna dalam hidup ini. Padahal hidup itu pasti akan mengalami beberapa kegagalan, dan kegagalan itu berguna bagi Anda. Dan betul itu. Setelah itu, pekerjaan saya setiap hari mengumpulkan buku-buku statistik. Saya mau balas dendam sama dosennya, dan akhirnya nilai statistik saya jadi A lagi di ujung. Dan setelah itu saya jadi rada pintar tentang statistik. Coba kalau waktu itu langsung lulus, saya tidak mau lagi belajar statistik. Jadi ada bagusnya itu, banyaknya penderitaan itu membuat kita lebih tahan. Sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih kuat. Orang-orang sering mengatakan, oh ada cerita yang mengharukan. Jadi kan itu kepompong itu sebelum jadi kupu-kupu. Saya mohon maaf, suara saya memang lagi flu sekarang ini. Dan tadi saya baru saja mentraining guru-guru SMA 6 di Lembang, jadi langsung ke sini. Dan karena saya ke Lembang dulu, untuk kali inilah saya datang 1 jam sebelum bapak-bapak datang. Tidak pernah terjadi itu dalam sejarah Miska, karena saya menempuh perjalanan yang menderita. Itu kepompong itu sebelum jadi kupu-kupu, dia mengeluarkan sayapnya, dan dengan sayap yang kecil itu dia menggelepar-gelepar, mau menyobekkan itu bungkus kepompongnya itu. Karena dari situlah dia keluar. Ada seorang mungkin peneliti yang kasihan itu sama kepompong itu, supaya dia bisa keluar itu dengan mengepak-ngepakkan sayapnya, dan tidak bisa keluar juga dengan usaha keras, dan keluar juga. Akhirnya dia siletlah itu kepompongnya, keluarlah dia. Si calon kupu-kupu itu keluar. Apa yang terjadi? Kupu-kupu itu nggak bisa terbang, karena rupanya ketika dia menggerak-gerakkan itu sayapnya yang baru tumbuh itu, dia mengalirkan darah ke situ sehingga sayapnya menjadi kuat. Jadi dengan bekerja, berlatih terus-menerus mengepakkan calon sayapnya itu kepada dinding-dinding kepompongnya, dia bisa keluar dengan sayap yang kuat. Tapi ketika dibantu, penderitaannya diselesaikan dengan cepat, ternyata kupu-kupu itu tidak berkembang menjadi kupu-kupu. Dia tetap tinggal sebagai kepompong dan akhirnya mati. Jadi kadang-kadang kita perlu penderitaan itu rada lama. Kalau penderitaan diselesaikan dengan segera, kita tidak bisa terbang secara ruhaniah ke tempat yang tinggi. Jadi yang pertama itu memperkuat sistem imun. Kedua, meningkatkan sistem iman. Jadi iman kita juga bertambah karena musibat itu. Betapa banyaknya orang yang ditarik ke dalam keimanan karena musibat yang dialaminya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa di alam barzah, orang yang paling menyesal adalah orang yang ketika di dunia mendapat musibat, lalu dia berdoa agar Tuhan menghilangkan musibatnya, lalu musibatnya hilang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi menyesal kenapa dia berdoa agar musibat itu segera dihilangkan Allah. Karena ternyata musibat itu mengantarkan dia kepada tingkat ruhani yang lebih tinggi, kepada iman yang lebih tinggi. Tapi karena musibatnya keburu berlalu, imannya jadi turun lagi. Sebagaimana yang sering dikisahkan oleh Al-Quran, ada orang berada di lautan, kemudian diamuk badai, dan dia teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kembali lagi ke daratan, mereka kembali musyrik lagi. Jadi ada orang-orang yang justru imannya berkembang karena ditempa oleh penderitaan. Kata orang Inggris, angin utara lah yang menggembleng bangsa Viking, sehingga tubuhnya kokoh-kokoh, kuat-kuat. Itu karena angin badai puting beliung yang luar biasa. Di Indonesia jarang sekali ada angin badai. Dan hidup itu di sini terlalu tenang karena kehidupan agrikultural, tinggal tanam padi nunggu 6 bulan, dulu itu 1 tahun nunggunya. Dan selama nunggu itu tenang-tenang aja, ada begitu banyak pekerjaan.
Akhirnya tubuh kita pendek-pendek semua. Dan sistem imun kita juga rendah. Dan begitu kuat lah. Dan ada pemain bisbol di antara kita yang handal. Kan karena kita tidak terlatih dengan tantangan-tantangan yang berat. Dan yang terakhir tadi yang sudah kita ceritakan, musibat itu melejitkan kenikmatan hidup ini. Kalau kita dapat musibat, kenikmatan kita bertambah lebih banyak. Berkaitan dengan sistem iman dan kenikmatan ini, saya mengakhiri ini dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat mengeluh di hadapannya, "Ya Rasulullah, zahaba mali wa saqama jismi." Ya Rasulullah, sudah hilang hartaku dan sudah sakit tubuhku. Kemudian Rasulullah berkata, "La khairu fi abdin." Tidak ada kebaikannya seorang manusia, la yadhabu malu wa la yasqamu jismu. Kalau hartanya tidak hilang dan tubuhnya tidak sakit, tidak ada baiknya orang seperti itu. Karena fa innallaha idza ahabba abdan, karena apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, diberinya musibat. Wa idza ibtalahu sabbara, dan ketika dia ditimpa musibat, dia bersabar untuk menerimanya. Dan saya akhiri ini di sini dengan sebuah kisah yang saya dengar ini dari Ustadz Abdul Qadir. Ini Ustadz beneran, karena dia mendapat gelar doktor di dalam ilmu tasawuf, pernah mengajar di Riyadh, saya kira selama 15 tahun, pernah jadi dosen Riyadh 15 tahun.